Allah, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalimat seolah-olah tidak akan pernah melihat, tidak akan seperti melihat. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Dia Allah akan melihatmu. Kata para ulama, di sini ada dua tingkatan. Tingkatan yang tertinggi adalah di kalimat yang pertama, an ta'budallah ka'annaka tarah. Ketika seseorang beribadah kepada Allah, menghadap Allah seolah-olah dia melihat Allah dengan ilmu, melihat Allah dengan ilmu seseorang tersebut tentang Allah, bukan melihat zat. Kalau melihat zat, ini kebatilan, ini kebatilan dan dusta. Tidak ada orang yang bisa melihat Allah semasih dia di dunia. Yang melihat Allah nanti di akhirat. Sebagaimana Allah katakan, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada wajah-wajah nanti di hari kiamat, wajah-wajah yang berseri, wajah-wajah yang bersinar, wajah-wajah yang bahagia karena melihat Tuhan mereka, melihat Rabb mereka tatkala hijab dibuka. Itu di akhirat. Kalau di dunia tidak akan mungkin seseorang melihat Allah, mustahil. Tapi seolah-olah dia melihat Allah, itu pun dengan ilmu dengan ilmu dia tentang Allah. Dia sudah mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini tingkatan yang paling tertinggi. Yang di bawah, tingkatan yang di bawah dari itu adalah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak sampai kepada derajat seperti itu, maka yakinlah Allah akan melihatmu. Tingkatan yang kedua, merasa dirinya diawasi oleh Allah. Dia yakin apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, Allah tahu. Apa yang dia perbuat, Allah tahu. Apa yang dia ucapkan, Allah mendengar. Apa yang terdetik di dalam pikirannya, di dalam hatinya, dia yakin Allah tahu. Itu ihsan. Namun ihsan yang masih di tingkat yang kedua, tingkat yang rendah dalam bab ihsan. Maka hibati fillah, itulah di antara banyaknya hikmah, keutamaan ketika seseorang belajar asma was sifat. Kemudian qala, kembali malaikat Jibril bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni 'anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat.
Qala, kemudian Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama tidak tahu. Yang bertanya tidak tahu dan ditanya pun tidak tahu. Orang yang ditanya pun tidak tahu. Siapa yang bertanya? Malaikat Jibril. Dan siapa yang ditanya? Rasulullah. Kata Nabi SAW, sama-sama tidak tahu. Kenapa? Karena memang hari kiamat adalah ilmu Allah. Yang tahu hanya Allah. Allah katakan di dalam surah Al-Ahzab, yas'alunaka 'anil nas, yas'alukan nasu 'anis sa'ah, yas'alukan nasu 'anis sa'ah, qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ah takunu qariba. Manusia bertanya tentang hari kiamat kepadamu. Qul, jawab, sampaikan, innama 'ilmuha 'indallah, hanya Allah yang tahu ilmunya. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ah takunu qariba. Dan tahukah engkau wahai Muhammad, bisa saja kejadian hari kiamat itu dekat. Dan apalagi kata Nabi sallallahu, dikatakan juga oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, kejadian hari kiamat itu tiba-tiba. Sudahlah dekat, bisa saja terjadinya dekat. Ditambah lagi kata Allah di dalam surah Al-A'raf, tiba-tiba, la ta'tikum illa baghtah. Hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali tiba-tiba. Jadi kejadian tiba-tiba. Bisa saja lagi enak tidur, terjadi kiamat. Bisa. Bisa saja lagi apa yang kita lakukan? Makanya kita baca tadi, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Ketika terjadi hari kiamat dengan tiba-tiba, manusia bertanya, ada apa dengan bumi? Ada apa dengan langit? Terheran-heran saling bertanya. Akan tetapi sebelum terjadi hari kiamat, Nabi Allah dan Rasulnya sudah mengkabarkan tanda-tanda. Allah dan Rasulnya sudah mengkabarkan tanda-tanda. Kalau sudah kita mendapatkan tanda-tanda itu, dokat itu. Berarti dekat. Di antara tanda-tanda
Lanjutan di dalam hadis ini, kembali Jibril bertanya, fa akhbirni an amaratiha. Kalau kejadian kapannya Nabi dan malaikat Jibril tidak tahu, sekarang Nabi ditanya atau Jibril bertanya kepada Nabi, an amaratiha, apa tanda-tandanya? Qala, di antara jawaban Nabi SAW tanda-tandanya, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alah ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Tanda yang pertama, antalidal amatu rabbataha, seorang budak wanita, amah itu budak wanita. Kalau budak laki-laki, abdun. Seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Itu tanda-tanda. Apa maksudnya seorang budak perempuan melahirkan majikannya, tuannya? Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani banyak mentafsirkan hadis ini. Yang pertama di antara tafsiran hadis ini, maksudnya adalah tuannya melakukan hubungan dengan budak perempuannya. Boleh atau tidak? Budak perempuan boleh? Boleh. Ingat status budak. Ada enggak di zaman kita ini budak? Bukan budak-budak. Sekarang enggak ada di zaman kita budak. Itu terjadi budak itu kalau terjadi peperangan. Sebagian orang menganggap pembantu itu budak. Na'udzubillah, dia itu merdeka. Sebagian Al-Imam, di antara tafsiran Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, di antara tafsirannya adalah tuannya menggauli budak perempuannya, lalu hamil, lalu melahirkan. Anak yang lahir itu adalah nisbat kepada majikannya, sehingga ketika bisa saja terjadi ayahnya meninggal, yang menggantikannya anak tersebut. Yang menggantikan ayahnya anak tersebut, sehingga bisa saja menjadi majikannya, bisa menjadi tuannya. Jelas ini jemaah? Tuan yang pertama melakukan hubungan dengan budak perempuannya, kemudian hamil, kemudian melahirkan. Lahirlah laki-laki atau perempuan, meninggallah tadi ayah mereka, anaknya ini penggantinya. Ibunya tetap budak atau tidak? Tetap budak. Sehingga anak yang lahir dari budak perempuan itu dijadikan pengganti oleh ayahnya dan dia menjadi majikannya, padahal anaknya. Namun tetap status tuan dan ibunya status
budak. Tafsir yang kedua, bisa saja terjadi peperangan. Terjadi peperangan. Lalu yang menang menawan adalah tawanan yang mereka dapat. Para wanita atau laki-laki yang tua atau anak-anak, atau ini yang tawanan-tawanan ini. Dan tawanan itu mereka jadikan budak. Rupanya bisa saja di antara tawanan perempuan itu adalah ibunya. Karena terpisah kemana-mana ceritanya, akhirnya ibunya menjadi tawanan dan ibu itu menjadi hamba atau menjadi budak budak. Yang anaknya itu majikannya. Anaknya menjadi itu majikannya. Kenapa ibunya itu tawanan? Kenapa ibunya itu budak? Karena tawanan. Karena tawanan. Jadi tawanan itu bisa dibawa pulang untuk menjadi budaknya. Bisa dipulangkan sama orang tuanya, orang keluarga si tawanan ini dengan catatan membayar tebusan. Bisa. Dibayar, misalnya dibayar, ditebus. Maka pihak kaum muslimin atau pihak yang menang tadi, yang menawan orang-orang ini, memberikannya karena ada tebusan. Bisa saja di antara mereka mengambil, bawa ke rumah sebagai budak. Dan bisa saja itu terjadi, yang dibawanya ke rumah itu ibunya. Kok bisa terpisah, Ustaz? Panjang cerita. Ada enggak yang menikah ketahuannya itu adalah abang adik? Perempuan itu adik kandungnya. Ada nggak kejadian seperti itu? Taunya atau bahkan sudah nikah. Sudah nikah baru tahu itu adik kandungnya. Ada kejadian seperti itu. Subhanallah. Ini parah betul ini ya. Tak open sama saudaranya, akhirnya di mana-mana sampai tak tahu dia. Jadi tafsiran yang kedua adalah ketika terjadi peperangan adalah tawanan bagi yang menang, yang kalah itu ditawan, yang bagi masih hidup harta-harta diambil. Tawanan itu ada seorang budak, seorang perempuan, dan ternyata itu adalah ibunya. Itu adalah ibunya, sehingga jadilah dia anak budak perempuan melahirkan majikan, melahirkan tuan. Kenapa? Karena di antara tawanan itu dia ambil, sehingga jadilah dia menjadi budaknya, sehingga ada yang mengambil laki-laki tersebut atau perempuan tersebut yang mengambilnya, jadilah dia majikannya. Ternyata bisa saja itu adalah anaknya yang dia melahirkan. Kemudian tafsiran juga yang ketiga, ini subhanallah, dikatakan oleh para ulama, seorang maksud di antara maksud dari seorang budak perempuan melahirkan tuannya atau majikannya, seorang anak menganggap
mamaknya, ibunya yang melahirkannya, atau orang tuanya sebagai budak. Bisa saja maksudnya adalah seorang anak, entah itu anaknya laki-laki atau perempuan, dia menganggap atau terjadi seperti orang tua itu seperti budaknya, diperintah kemana-mana, salah sikit dimarahi, seperti budak lah, padahal itu ibunya. Terjadi nggak di zaman kita? Jadi anak yang menganggap mamanya atau ayahnya di rumah tersebut sebagai budak, membersihkan rumahnya, memasakkan, kalau sedikit salah dimarahi, dibentak, kayak budak lah. Disuruh belanja, disuruh mengapa anaknya yang merupakan cucunya. Bukan tidak boleh membantu, bukan tidak boleh orang tua, tapi terkadang secara pemandangannya antara majikan dengan budak. Bukan lagi pembantu, bahkan lebih dahsyat dari itu. Lebih dahsyat. Seolah-olah orang tuanya itu dijadikannya sebagai budak. Dan ini banyak di zaman kita. Banyak di zaman kita. Makanya kalau orang tua itu kaya, anaknya itu kayak permaisuri dibuat orang tuanya. Anaknya itu dibuatnya kayak seperti raja. Tapi kalau anaknya kaya, orang tuanya tak tahu entah bagaimana dianggapnya. Apa? Bentar ya. Bapak saya penjelasan. Terkadang subhanallah, tumpah sikit air minumnya dimarahi, tak habis makanannya dipaksa dihabiskan, padahal dia waktu kocik dulu tak habis makanannya, dialah menghabiskannya. Makanya tatkala, jangankan level itu jemaah, level kita menganggap orang tua kita di rumah kita menganggap menumpang saja itu sudah durhaka. Durhaka. Anak banyak menjumpai orang tua yang kalau mereka luar biasa, orang tua itu tetap masih menganggap itu anaknya. Bahkan lebihlah mereka mendahulukan tidak menyakiti hati anaknya, biarlah dia tersakiti hatinya. Yang penting anaknya tak tersakiti hatinya. Luar biasa itu jemaah. Maka hibati fillah, kalau masih hidup kita muliakan mereka. Terkadang kita hanya teori bagaimana berbakti sama orang tua, teori.
Kapan kita terakhir mengkusuk-kusuk kaki orang tua kita? Kapan kita terakhir memegang, menyentuh tangan mereka? Terkadang kita menyesal kalau sudah tiada lagi itu. Maka hibati fillah, kalau kita melihat dalam hadis ini banyak tanda-tanda bahwasanya sudah terjadi. Demikian juga orang-orang wa antaral hufatal uratal ala ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Orang-orang fakir miskin, saking fakir miskinnya sandal pun tak ada. Jangankan rumah, sandal pun tak ada. Pakaian demikian juga. Namun berubah keadaan, mereka menjadi kaya hebat. Bahkan yang awalnya mereka ini sama-sama fakir miskin, kemudian sama-sama bersaing di dalam lebih mewah bangunan. Kenapa perubahan tadi? Kenapa perubahan? Allahu a'lam jemaah, sebagian ulama memberikan penjelasan dalam masalah ini adalah terlalu kita merasakan cepatnya perubahan itu. Dengan kita merasakan cepatnya perubahan itu, itulah tanda-tanda hari kiamat. Cepatnya waktu yang kita rasakan. Udah hari Jumat ya, baru rasanya semalam hari Jumat. Cepat perubahan. Jangankan perubahan waktu, perubahan kondisi keadaan ekonomi pun. Dahulu orang ini subhanallah orangnya fakir, orangnya miskin. Begitu kita lihat sudah berubah. Hidup mewah. Dan kita sudah melihat kondisi itu. Bukan kita menyalahkan perubahan orang itu, tidak. Bukan kita sorotin perubahan orang itu yang miskin menjadi kaya, bukan. Kata para ulama adalah ini adalah karena cepatnya perubahan. Ini kita ambil makna dari itu. Awalnya sandal pun tak taboli, sudah punya usaha besar. Bahkan bersaing dengan bangunan-bangunan mewah, kendaraan-kendaraan mewah. Subhanallah. Perubahan. Maka dengan cepatnya kita merasakan perubahan waktu, perubahan masa, itu adalah tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dan itu kita rasakan saat ini. Jadi kita rasakan saat ini berarti tanda-tanda itu sudah dapat. Maka tinggal lagi kita persiapkan kejadian kapan terjadinya hari kiamat. Baik. Summa talaqa falabistu maliyan summa qala ya Umar atadri manis sa'il. Kemudian orang tadi yang bertanya kembali berpaling. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang tadi bertanya itu? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Umar, Allah dan Rasulnya tahu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itulah Jibril yang datang bertanya itu. Itulah Jibril yang datang kepada kalian, mengajarkan agama kalian. Alhamdulillah, selesai dari hadis yang kedua dari hadis Arba'in. Fadal, silakan Bang Gabe. Waalaikumsalam.
Baik. Ahibati fillah. Naam. Allahu alam kalau kejadian-kejadian yang misalnya peperangan di dalam kelompok, masih antara kelompok, apalagi terkadang peperangannya bukan memicu dari agama, terkadang subhanallah yang kalah dianggap budak. Dan itu bukanlah dianggap sebagai budak. Sama halnya dengan perampokan-perampokan, itu tidak budak. Akan terjadi itu jika peperangan yang resmi, peperangan yang agama Islam dengan kafir, sebagaimana terjadi di zaman Nabi SAW. Makanya bayangan itu kapan terjadi budak, tak tahu kita. Kapan itu terjadi bayangan, kita tidak tahu. Kadang-kadang ada orang mengangan-angan kapan terjadi peperangan dengan negara ini ya, biar kita ambil wanita-wanitanya menjadi budak. Tak tahu kita. Apalagi dia berarti berperang bukan karena agama, tapi karena yang lain. Jadi Allahu a'lam kapan masa itu akan terjadi budak, Allahu a'lam. Kata para ulama, dengan terjadinya peperangan, apakah peperangan yang bagaimana, akan tetapi tidaklah seperti peperangan antara kelompok. Karena kita subhanallah sudah merdeka. Orang-orang yang sudah merdeka. Nah, nanti kita insyaallah kita kembali nanti cari ada nggak batasan-batasan peperangan yang bagaimana. Apakah misalnya peperangan yang saat ini terjadi di negara-negara, apakah mereka bisa dijadikan sebagai budak? Dianggap tawanan-tawanan itu menjadi budak? Nah, insyaallah nanti akan kita cari kembali apa batasan-batasannya. Baik. Tidak ada. Sudah habis semua. Sudah permasakan saat, makanya kata para ulama saat ini budak tidak ada lagi. Saat ini budak tidak ada lagi. Sampai kapan itu tumbuh budak lagi? Allahu a'lam. Nanti maka kita cari nanti apa pertikaian yang bagaimana, peperangan yang bagaimana sehingga timbullah hukum perbudakan itu. Kalau di sekarang tidak ada perbudakan. Walaupun dia tinggal di pelosok-pelosok, tinggal di rimba-rimba, itu bukan budak. Itu bukan budak, itu masih hamba sahaya, merdeka itu. Soalnya streaming ini. Orang-orang yang mah ditinggal di pelosok sana, di hutan-hutan, diperangi, akhirnya dibawa budak. Nah, bukan peperangan seperti itu dianggap terjadinya budak, tidak. Faham jemaah? Ada lagi? Gimana tadi? Gak ada pernikahan dengan budak. Bebas.
Itu status budak itu karena paling status yang paling lemah. Jadi bebas tuannya menggauli kapan. Hah? Halal. Selain dari istrinya, bebas. Mau taksur misalnya majikannya, dijualnya, ditaruhnya dipajak, kemudian dibuatnya sini harganya 500.000 kayak. Nah, budak itu diperjualbelikan. Sama, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya dikatakan budak itu adalah seperti barang diperjualbelikan. Makanya di zaman ini nggak ada lagi. Jadi bebas. Dan itu halal. Kalau dia meninggal, banyak hartanya, kemana harta itu? Majikannya. Makanya status paling subhanallah. Belum merdeka, diikat. Kecuali dimerdekakan oleh majikannya. Nah, makanya ada di antara istri-istri Nabi itu tawanan, tapi tidak dinisbatkan kepada ummahatul mukminin karena statusnya. Dan itu putri seorang raja. Diambil oleh Nabi, jadikan istri, dijadikan sebagai istri, tapi tidak dinisbatkan kepada ummahatul mukminin. Jadi tidak ada perzinahan dengan budak, bebas. Apa istrinya nggak marah itu, Ustaz? Itu tergantung. Kalau kata istrinya, Mas, jangan coba-coba mendekati budak kita, ya nggak masalah. Tapi secara syar'i boleh. Secara syar'i boleh. Kalian datang kepada istri-istri kalian, datang kepada budak-budak kalian. Allah katakan itu. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah itu mereka menjaga kemaluan mereka kecuali kepada istri-istri mereka dan budak-budak mereka. Dibolehkan. Dan tidak ada perzinahan dalam budak, bebas. Nggak ada akad nikah, nggak ada. Makanya untuk mengambil status orang itu budak atau tidak sembarangan. Ayo kita porangi yang di sana, dapat budak. Oh, belum tentu. Dan budak itu peperangan antara agama. Jangan pula Allahu Akbar di sini, Allahu Akbar, kalah yang di sana, ambil tawanannya, budak. Hebat kali. Padahal Allahu Akbar di sana. Terjadinya antara muslim dengan kafir. Dan wallahi mereka itu pun diambil oleh misalnya tawanan oleh kaum muslim, sebagai ditawan mereka diambil oleh kaum muslimin, itu kemuliaan bagi mereka. Kalau tidak dibunuh tuh. Kalau itu dibunuh, kemuliaan bagi mereka. Ada yang mengkasih makan, ada yang apalagi kata Nabi SAW, subhanallah, hati-hati kalian dengan budak-budak kalian. Harus tetap berbuat baik kepada budak-budak kalian. Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap budak-budak kalian. Jangan sampai tak dikasih makan, jangan di hanya bekerja saja. Lah, walaupun status dia
Makanya Islam mengangkat status budak itu. Baik. Ini saja. Semua yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami dan dari syaitan laknatullah. Kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada seluruh jemaah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairu dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.